Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Trengginas Eka Putra Sutantio MSI selaku dosen pengajar di mata kuliah Jaringan Saraf Tiruan, dan juga kepada rekan-rekan saya di kelas Jaringan Saraf Tiruan. Walaupun dalam kondisi pandemi sekarang ini, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita masih bisa berkumpul walaupun dalam keadaan virtual seperti ini. Selawat beriringan salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Baiklah, sebelum kita lanjut ke topik yang selanjutnya, saya dan rekan-rekan saya dari kelompok 3 ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Eka yang telah memberi kami pengarahan, yang telah memberi kami petunjuk dalam proses penyelesaian proyek Jaringan Saraf Tiruan ini. Langsung saja, perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Anindi Bahri, BP 18.10442.012 sebagai moderator, dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dia Sundari dengan nomor BP 18.10.4424. Perkenalkan, nama saya AA Rafiq Aihan, nomor BP 18.10.442025. Baiklah, saya Afdal Primanandra, nomor BP 18.10.44.2018. Kenalkan Bapak dan rekan-rekan, nama saya Aldi Cahyo Milenia Putro, BP 18.10.442032. Perkenalkan, nama saya Aditya dengan nomor BP 18.10.442042. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan saya. Kita langsung saja. Untuk proyek Jaringan Saraf Tiruan kali ini, kami mengangkatkan suatu topik dengan judul Jaringan Saraf Tiruan untuk memprediksi penjualan jamur menggunakan algoritma backpropagation. Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan tempat berkumpulnya semua faktor produksi. Jika produksi yang dihasilkan berlebihan sedangkan penjualan di bawah permintaan pasar, maka perusahaan tersebut dikatakan pemborosan. Sedangkan banyak perusahaan lain yang berkesempatan untuk memasuki dunia penjualan tersebut. Pada penelitian ini akan dilakukan prediksi untuk informasi tingkat penjualan jamur yang tujuannya itu untuk melihat atau memprediksi tingkat penjualan jamur 8 bulan yang akan datang. Masalah yang terjadi sehingga sangat menarik untuk dibahas dalam ilmu pengetahuan itu contohnya itu digolongkan dalam prediksi. Penerapan prediksi itu contohnya seperti prediksi nilai tukar uang, prediksi aliran sungai, dan lain sebagainya. Nah, prediksi ini banyak dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu dengan mengembangkan teknik kecerdasan buatan, yaitu menggunakan jaringan saraf tiruan yang saat ini sangat banyak digunakan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Nindi Bahri. Selanjutnya itu teknik prediksi banyak digunakan untuk proses perencanaan dan pengambilan keputusan, seperti memperkirakan apa yang akan dibutuhkan. Dalam JST terdapat teknik prediksi yang sering digunakan, yaitu backpropagation. Teknik ini biasanya digunakan pada jaringan multiplier dengan tujuan meminimalisir error pada keluaran yang dihasilkan oleh jaringan buatan. Penerapan menggunakan algoritma backpropagation di mana data yang akan diinput terdiri dari jumlah yang terjual, pemasukan, dan pengeluaran. Data input yang digunakan diambil dari prediksi penjualan jamur setiap bulannya. Kemudian dibentuk JST dengan menentukan jumlah unit lapisannya. Setelah jaringan terbentuk, dilakukan training dari data. Dari penelitian Lestari 2017, menggunakan arsitektur jaringan yang memiliki 3 data input, 3 hidden layer, dan 1 input. Pada penelitian ini, penulis menggunakan variasi dalam arsitekturnya, yaitu 321, 361, dan 381. Pengubahan hidden layer dilakukan agar data mudah didapatkan. Selain itu, juga dapat melihat error yang paling kecil dan juga dapat melihat error yang paling kecil dari perubahan arsitekturnya yang dilakukan. Perubahan arsitektur jaringan ini dilakukan agar dapat dibandingkan dengan arsitektur jaringan 331 yang sudah diuji.
Oke, selanjutnya ada rumus masalah, yaitu bagaimana melakukan prediksi untuk informasi tingkat penjualan produksi jamur menggunakan JST dengan metode backpropagation dengan arsitektur 321, 361, dan 381. Nah, selanjutnya ada rumus batas masalah, yaitu pada penelitian ini dibatasi prediksi produksi jamur pada bulan yang akan datang. Penelitian menggunakan arsitektur 321, 361, dan 381. Nah, untuk 1.4 ada tujuan, yaitu pada penelitian ini akan melakukan prediksi untuk informasi tingkat penjualan produksi jamur untuk dapat melihat atau memprediksi tingkat penjualan pada bulan yang akan datang. Selanjutnya ada manfaat, yaitu 1.5 untuk dapat melihat atau memprediksi tingkat penjualan pada bulan yang akan datang. Nah, selanjutnya 1.6 yaitu target yang akan dicapai. Target yang akan dicapai melalui kegiatan perkuliahan JST ini adalah mengertinya mahasiswa mengenai cara kerja JST dan simulasi JST. Terus 1.7 yaitu urgensi penelitian. Untuk urgensi penelitiannya adalah pembelajaran mahasiswa untuk mata kuliah JST mensimulasikan data penjualan jamur pada bulan yang akan datang menggunakan software MATLAB. Terus yang terakhir yaitu 1.8 ada luaran penelitian. Luaran penelitian kegiatan ini adalah laporan kemajuan, laporan akhir simulasi JST, algoritma backpropagation. Nah, pada landasan teori ini yaitu ada jaringan saraf tiruan atau JST, dan bisa kita kenal nama lainnya yaitu neural network, yaitu merupakan sebuah sistem jaringan saraf biologis yang ditiru oleh suatu metode komputasi yang digunakan untuk pemrosesan informasi. Pada jaringan saraf tiruan ini, dia memiliki ide dasar yaitu dengan cara mengadopsi cara kerja otak manusia yang memiliki karakteristik pengolahan sesuatu itu paralel, mengolah unsur dalam jumlah besar dan toleransi. Selanjutnya itu backpropagation. Backpropagation adalah pelatihan yang terkontrol di mana menggunakan pola penyesuaian bobot untuk mencapai nilai kesalahan yang minimum antara keluaran yang ditentukan atau diprediksi dengan keluaran yang nyata. Pada backpropagation ini, dia memiliki 3 fase. Yang pertama yaitu ada fase maju. Fase maju ini dia memiliki pola masukan, yaitu pola masukannya dihitung maju mulai dari layar masukan hingga layar yang akan ditentukan. Yang kedua itu ada fase masukan hingga layar keluaran menggunakan fungsi aktivasi mundur. Pada fase ini nanti akan memiliki selisih antara keluaran dengan target yang diinginkan merupakan kesalahan yang terjadi. Nah, pada kesalahan ini nanti akan dipropagasikan mundur mulai dari garis yang berhubungan langsung dengan unit layar keluaran. Dan itu fase ketiga, yaitu ada fase akan memodifikasi bobot untuk menurunkan kesalahan yang terjadi. Pada fase ini nanti dia akan memodifikasi semua kesalahannya sehingga berguna untuk minimalisir kesalahan yang terjadi. Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa variasi arsitektur, yaitu yang pertama yaitu arsitektur 321, 361, dan 381, di mana ada beberapa variasi hidden layer yang digunakan, tetapi data output yang digunakan itu ada 3, sedangkan data input yang digunakan itu ada 3, data outputnya itu ada 1. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu adalah yang pertama itu laptop tentunya, dan software yang digunakan itu software MATLAB L2013A yang untuk bertujuan untuk bisa mensimulasikan jaringan saraf tiruan, algoritma backpropagation. Setelah itu software Microsoft Excel yang digunakan untuk memprediksi penjualan jamur pada bulan berikutnya. Saya di sini menjelaskan tentang arsitektur jaringan saraf tiruan yang digunakan dalam prediksi penjualan jamur. Jadi di penjualan jamur ini kita menggunakan 3 arsitektur. Yang pertama adalah arsitektur jaringan variasi 3, strip 2, strip 1.
yang dimana dengan satu simpul lapisan input, 3 simpul lapisan input yaitu jumlah terjual, lalu pemasukan, lalu pengeluaran yang disebut dengan X1, X2, dan X3. Sedangkan lapisan hiddennya terdapat dengan 2 simpul, yaitu dengan Z1 dan Z2. Yang ketiga adalah lapisan output dengan 1 simpul, yaitu volume pengeluaran Y. Lalu variasi arsitektur yang kedua adalah dengan menggunakan variasi 3 strip 6 strip 1, yaitu dengan 3 simpul input. Yang pertama jumlah terjual, pemasukan, dan pengeluaran, yaitu disebut X1, X2, dan X3. Yang kedua adalah 6 simpul hidden, yaitu Z1, Z2, Z3, Z4, dan Z5, dan Z6. Dan yang ketiga adalah 1 simpul lapisan output, yaitu volume penjualan. Sebelum itu saya akan menjelaskan bahwa kami di sini menggunakan yaitu data yang merujuk dari data yang sama persis dengan data di jurnal, di mana tuh data digunakan adalah data dari bulan Januari sampai bulan Agustus. Dan di sini yang kami variasikan adalah arsitektur, di mana arsitektur yang digunakan pada jurnal menggunakan arsitektur 331, sedangkan di sini kami memvariasikan dengan 3 arsitektur. Yang pertama itu dengan menggunakan arsitektur 321, yang kedua itu menggunakan arsitektur 361, dan yang ketiga itu menggunakan arsitektur 381. Baik, untuk pembahasan pertama itu tentang hasil pelatihan dan pengujian menggunakan arsitektur 321, di mana di sini di training dilakukan pada approach 4 dengan MSE yaitu 0,00575591. Setelah melakukan training, maka nilai bobot dan hasil dari pelatihan dapat berubah. Dan untuk arsitektur juga bisa dilihat di PPT gitu. Di mana di sini input layarnya itu 3, hidden layarnya 2, dan untuk output layarnya 1. Arsitektur 361 untuk hasil pembahasan hasil pelatihan dan pengujian bisa dilihat di tabel, dan untuk arsitektur 381 begitu juga, di mana juga untuk data pelatihan juga persis sama dengan yang dilakukan pada 321 dan 361. Dan di sini yang didapatkan yang berbeda mungkin dari nilai output dan error yang didapatkan. Jadi dari ketiga data yang diperoleh, di mana data diambil secara identik dari data jurnal, kemudian di sini penulis mengubah nilai arsitektur yang digunakan menjadi 321, 361, dan 381. Di mana angka 3 di sini menunjukkan data masukan pada data, yaitu jumlah yang terjual, pemasukan, dan pengeluaran yang dilambangkan dengan X1, X2, dan X3. Dan pada makalah ini atau proyek ini, nilai dari hidden layar tersebut dirubah menjadi 2, 6, hidden, dan 8 hidden, dengan tujuan yaitu pemvariasian hidden ini adalah bertujuan untuk melihat variasi dari output yang diperoleh yang akhirnya akan mempengaruhi nilai error yang didapatkan, dan dibandingkan dengan arsitektur yang ada pada jurnal rujukan yaitu 331. Dan angka 1 di sini menunjukkan output atau volume penjualan. Berdasarkan data yang diperoleh pada tabel 4.1 yaitu menggunakan arsitektur 321 dan 4.2 menggunakan arsitektur 361 dan pada tabel 4.3 itu menggunakan arsitektur 381, di mana dapat disimpulkan bahwa perubahan arsitektur mempengaruhi nilai dari output yang diperoleh, di mana semakin besar nilai hidden yang diperoleh, maka semakin kecil nilai output yang didapatkan, dan sebaliknya, semakin kecil nilai hidden yang diperoleh, maka semakin besar nilai output yang didapatkan. Jadi dengan penggunaan arsitektur atau hidden yang lebih kecil, maka didapatkan error yang lebih kecil. Jadi dapat penggunaan arsitektur di sini, di mana arsitektur 321 lebih efektif dan lebih baik dibandingkan dengan penggunaan arsitektur 361 dan 381. Dan untuk penggunaan arsitektur 321 ini mendapatkan error yang paling kecil yaitu di bulan Juni sebesar yaitu 0,0164. Adapun di penggunaan 361 memiliki error yang sama gitu. Untuk data di sini. Tadi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa backpropagation dengan arsitektur 321 memiliki tingkat akurasi yang lebih baik dibandingkan dengan 361 dan 381. Sehingga
tingkat akurasi yang baik ini dalam prediksi penjualan bisa diterapkan pada bulan berikutnya gitu. Jadi lebih efektif penggunaan arsitektur 321, di mana akurasi dilihat dengan approach 4 dan MSE-nya sekitar yaitu 0,0057591 pada saat pelatihan. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan teman-teman yang telah menyempatkan untuk menonton video ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.